Yang pertama adalah bab strategi chart pattern. Ya, strategi chart pattern ini adalah salah satu strategi teknikal ya, di mana fokusnya adalah harga, volume, dan waktu. Ya, waktunya itu dari mana? Ya, waktunya nanti kita menganalisa pola-pola itu tadi ya. Ya, dengan mengetahui waktu dan harga serta pola-pola, maka kita bisa menganalisa teknikal pergerakannya ke arah mana. Misalkan arah naik, ya tidak langsung naik, biasanya itu turun dulu, mengkomplitkan pola, kemudian baru naik. Jadi seperti itu. Kadang-kadang bisa beberapa jam atau berhari-hari, bahkan seperti contoh ini berminggu-minggu ya. Ini konfirmasi. Ya, di sini ini ada inverted head and shoulder. Ya, macam-macam. Di sini ada flag. Nah, tujuannya adalah tetap satu, yaitu mengetahui ketika harga mau naik ataupun ketika harga mau turun. Jadi seperti itu ya. Nah, chart pattern ini juga salah satu price action ya, karena kalau valid maka harga itu berlaku seperti yang di 90% biasanya ya, waktu-waktu yang lalu. Ini adalah pola-pola yang sering terjadi, makanya diprediksi itu ada karena pola ini sering terjadi gitu. Ini salah satu metode price action. Namun kalau tidak validasi, tidak ada validasi breakout, maka ini bisa sebaliknya, ini invalidasi. Dan banyak juga chart pattern yang invalidasi, maka kita harus siapkan resikonya. Tidak perlu bukan chart patternnya yang bukan. Nah, nanti juga kita tetap memperhatikan ini ya, pola candle ya, terutama ini buntut-buntut ya. Biasanya kalau pola itu harga sudah nembus tapi hanya buntutnya saja, maka itu bisa belum termasuk penembusan, itu akan kembali harganya. Biasanya seperti itu. Ini adalah pola-pola yang dilakukan semacam SL hunting. Nah, ini semacam ini ya, buntut-buntutnya tok, ini yang di atas, maka kita closing candle-nya ini yang bisa difokuskan di dalam garis. Nanti kita memakai garis ya. Ini satu cluster lebih atas daripada pola yang kemarin kita pakai channel ya. Ya, karena ini bentuknya tidak hanya lurus atau diagonal, bahkan bisa bermacam-macam penggabungan antara bentuk-bentuk. Maka dinampakkan chart pattern, pola grafik. Nah, di mana saja peluang profitnya seperti ini ya. Contohnya ya. Itu ada pola-pola. Nanti boleh digambar chart pattern, tapi tidak usah terlalu banyak. Yang sudah tidak terpakai dibuang saja biar tidak bingung. Jadi kita ambil yang simpel-simpel aja. Tidak usah terlalu jelimet. Ya, nanti kalau tambah pro akan tambah yang simpel-simpel. Tapi kita tahu semua ada. Walaupun tidak ditulis kalau trader pro itu, tapi dia sudah tahu bahwa oh itu bentuknya ini. Hanya tidak digambar. Jadi seperti itu. Bukan berarti trader pro itu yang naked trading ya. Enggak, karena dia sudah hafal polanya, maka tidak perlu digambar. Sehingga orang lain tidak tahu tapi dia tahu. Ya, jadi seperti itu. Maka kalau kita tahu itu ada pola-pola apa, ya boleh digambar atau boleh tidak digambar, tapi yang penting kita tahu saja. Ya, masalah orang lain tidak tahu itu ya hanya biasanya yang naked trading itu ya, itu sebenarnya sudah ada pola-polanya di kepala mereka, tapi tidak ditunjukkan, sehingga orang lain bilangnya kok nggak ada apa-apa bisa tahu harga naik. Tapi karena kebiasaan maka tidak digambar. Jadi itu karena mereka tidak menunjukkan ke orang lain peluang yang ada, tapi dia sudah tahu peluangnya akan ke sini dan
begitu selanjutnya. Termasuk saya sekarang itu kadang-kadang tidak menggambar semuanya, jadi yang sesuai yang kebutuhan saja. Bahkan hanya diukur terus masuk gitu, SL-nya ditaruh, maka terlihat seperti polanya itu pola kosong, tapi itu sebenarnya ada pola-pola yang sengaja tidak digambar karena males gambarnya. Ya, jadi ini akurasinya mendekati 80%, bisa terjadi pada mata uang, komoditas, dan saham juga ya. Ya, yang paling top tier itu biasanya yang paling banyak itu di H1 dan H4 ya. Kalau di H1 itu kalau terjadi itu kuat banget, biasanya jauh. Jadi gitu. Ya. Chart pattern ini sendiri adalah sebuah pola yang disepakati bersama karena terjadinya secara berulang-ulang. Di mana pola tersebut itu bisa memprediksikan kemana harganya akan bergerak, biasanya ke arah mana tahu gitu. Jadi ini kebiasaannya, karena kebiasaan, tapi bukan berarti 100%. Enggak, ini ya 80%, 20%-nya akan dilawan karena ada namanya back player yang sukanya itu melawan arah. Jadi seperti itu. Bisa di semua time frame ya, bahkan M1 juga bisa ya, semacam apa flag ya, itu bisa di M1 karena ini multi candle, bukan candle satuan. Kalau flag di M1 itu terjadinya itu biasanya ya antara 30 sampai 50 candle, jadi 30 sampai 50 menit, kan lama itu ya. Begitu juga kalau H1 ya, 30 sampai 50 jam, kan lama juga, jadi kira-kira 1-2 hari. Jadi pola-pola ini itu bentuknya itu multi candle, ini bisa terjadinya lama, maka perlawanan juga keras. Namun kalau sudah tembus harganya atau breakout dan tervalidasi, maka biasanya larinya kencang. Jadi kayak gitu. Chart pattern ini berfungsi sebagai detektor ya, mendeteksi harganya akan berbalik dan lain sebagainya. Bahkan harganya akan berlanjut atau gimana, itu kita bisa mendeteksi dari chart pattern ini. Jadi seperti itu. Bahkan kita bisa bersiap-siap menghadapi gerakan yang ekstrimnya dan memanfaatkannya, semacam head and shoulder ya. Itu ekstrim kalau, terus kemudian flag itu ekstrim kalau dia sudah tembus. Dan kita juga bisa menghindari salah posisi dengan menganalisa chart pattern. Ya, fungsinya seperti biasa sebagai petunjuk arah market, pembatas harga. Jadi ada batasannya. Misalkan ada triangle, itu batasan harganya itu sudah ketemu. Batas atas, batas bawah. Semakin menyempit maka jangan open posisi, nunggu breakout. Sebagai sinyal konfirmasi entry sinyal entry ketika harga breakout, kemudian exit ketika harga sudah membentur konfirmasi atau target ya. Acuan fleksibilitas pergerakan harga, dan ini merupakan kesepakatan arah pasar yang tidak tertulis. Jadi semuanya itu kalau sama-sama tahu ya, sepakat harga jika breakout ya akhirnya akan lompat. Jadi macam-macam pola grafik yang saya sebutkan tadi adalah ada kelas-kelasnya. Yang pertama adalah kelas reversal atau kelas pembalikan. Jadi di pola-pola ini adalah pola-pola yang nanti bisa membuat tren berbalik arah. Ini pola-pola pembalikan. Dolarnya menguat lagi. Ya. Nah, kalau sebelumnya downtrend maka menjadi uptrend, ataupun sebaliknya sebelumnya uptrend menjadi downtrend.
seperti ini ya. Ini ada double top, yang sebelah kanan adalah double bottom, kebalikannya. Nah, di sini kita lihat ini arahnya itu harga dari bawah bergerak ya, bergerak itu tren naik atau uptrend. Setelah sampai batas tertentu, dia ada namanya retracement-nya. Cuman retracement ini jika digabung sama materi kemarin Fibo, ini biasanya retracement-nya ya di area tidak sampai 38%. Ini berhenti biasanya di sini. Neckline ini biasanya 38%. Kemudian dia akan retest ke atas lagi. Ya. Retest ke atas ini dia akan menghajar orang-orang yang sudah berharap harga akan kembali. Ya, menghabiskan SL-nya. Di mana tempatnya SL? Di area nih, high. Maka Anda kalau ingin aman tidak tersentuh SL-nya ya taruh di sedikit di atasnya atau beberapa puluh pip di atasnya boleh, tapi selalu siap diawasi. Jadi gitu. Biasanya ini area-area yang bisa dikejar ya sama SLH ini, stop loss hunter ini. Kemudian setelah sampai ke puncak ini dia diajar lagi sama seller ya. Seller di sini banyak, terutama yang buyer tadi sudah di close posisi, maka harga turun lagi. Nah, dari sini kalau dia sudah menuju ke area neckline atau biasanya 38%, Fibonacci 38% ditembus, maka proyeksinya sudah benar-benar pembalikan, maka ini disebut double top ya. Nanti kalau double top dikembangkan di ilmu Harpat beda lagi penafsirannya ya. Jadi kalau sudah ada double top yang tembus ini kita bisa persiapkan entry sell di sini ya. SL-nya di area ini atau yang paling aman di atas ini. Kalau sudah ada double top ini di atas ini aman biasanya, tapi biasanya kalau ini tembus lagi ke atas ya gak jadi breakout, ini bisa jadi triple top. Kalau nggak tembus lagi maka turun. Kalau triple top gagal maka dia bisa jadi flag ke atas. Jadi semua ada validasi dan invalidasinya. Tinggal kita mau mengawasi sampai kapan kita ngawasinya, terus kita ukur jaraknya itu biasanya hampir sama, tapi tidak selalu. Jadi jaraknya ini hampir sama antar bagian ini, antar top ini. Nah, targetnya terserah ini yang di bawah, tapi biasanya targetnya itu hampir sama dengan tinggi double top ke neckline ini biasanya. Karena setelah di sini ini berhenti lagi. Nah, di sinilah kalau digabung sama area sama materi Fibonacci, di sini adalah area 61,8%. Di sini. Ya, maka di sini sebaiknya sudah cukup targetnya. Jadi bisa ambil peluang lain atau kita baca peluang lain. Karena kalau di sini ini targetnya sudah cukup, biasanya ini terjadi Harpat ya. Jadi seperti itu. Sama pembacaannya dengan yang double bottom, hanya dibalik aja ya. Cuman yang ini sell, yang ini buy entry-nya. Nah, yang kedua itu ada chart pattern ya. Pembalikan sell adalah head and shoulder ya. Jadi kalau ada suatu harga yang retrace, pertama itu retrace kecil ya. Nah, retrace kecil ini kalau digabung sama ilmu Fibonacci ya, ini biasanya sekitar 23% ya. 23% atau 11%. Kemudian dia terus
lanjut ke arah, ada konfirmasi ACP, lanjut ke arah atas lagi, menembus titik high, ya. Ya, maka ini biasanya menembus ke area 127% kalau Fibo ya. Tapi kalau Fibonacci-nya ditarik, dipindah lagi topnya yang atas ini, maka area yang tadi itu di jalan itu biasanya jadi area 38 atau support kuat. Jadi support kuat Fibo itu terbentuk dari beberapa konfirmasi teknikal. Jadi konfirmasi teknikal inilah yang membentuk secara kesepakatan harga yang tak tertulis ya. Biasanya di sini area 38. Jadi kalau di sini itu Fibonya masih 23%, maka ini belum kuat, belum key level. Key level adalah 38%, maka harga akan terus naik ke atas. Sehingga kalau titiknya naik ke atas, maka area ini bisa jadi menjadi 38% ya. Paham maksud saya ya. Jadi inilah support kuat. Maka ini tidak mudah ditembus, biasanya kembali lagi ke atas. Bisa sampai 3-4 kali ya. Cuman ini gambarannya ya 3 biasanya ya. Karena yang tertinggi adalah yang tengah biasanya. Yang tertinggi. Ini sama ini itu bisa tidak, kanan sama kiri pundaknya ini bisa tidak sama. Ya, yang paling tinggi pokoknya biasanya itu atas. Nah, ini biasanya itu secara 80% itu tertembus ya. Tapi 20%-nya ini akan terus naik ke, kalau nggak tertembus atau kembali masuk lagi, ini akan naik ke atas lanjut. Ya, kalau dia lanjut naik ke atas, maka head and shoulder ini invalidasi atau gagal ya. Karena dia tidak mampu menembus neckline. Jadi gagalnya head and shoulder itu tidak mampu menembus neckline. Sama dengan double top, gagalnya itu tidak mampu menembus neckline atau kembali lagi ke dalam neckline. Itu gagal. Nah, kalau gagal ini biasanya jarak pundak ini tipis atau pendek. Maka ini sering dibaca sebagai flag. Ya, kalau flag kan dia continue ke atas. Nanti saya tunjukkan contoh dari flag ya. Soalnya ini itu biasanya itu rancu. Ketika orang membaca ini adalah buntutnya ya. Tapi ada sebagian juga yang membaca itu close candle-nya. Jadi kalau ini buntutnya saja, close candle-nya itu rata. Maka ini bukan head and shoulder. Itu adalah rectangle ya. Rectangle. Nah, pembacaannya untuk yang inverted head and shoulder juga hampir sama, cuman terbalik pembacaannya. Karena ini adalah signal buy, ini signal untuk turun atau sell. Berikutnya adalah ada pembalikan, yang berikutnya adalah rising wedge ya. Rising wedge itu, rising itu adalah dia mendaki gitu ya, mendaki, tapi dia terpaku dalam suatu batas atau lorong atau channel yang tambah mengecil ya. Maka jika jebol ini akan turunnya lebih jauh. Jadi seperti itu. Jadi entry-nya di bawahnya ini ya. Ini sama, ini adalah ketika terjadi, analoginya gini, ketika terjadi tren uptrendnya, kenaikan, tren kenaikan, dia terpantau di sini ya, ada konfirmasi, maka ada retracement. Retracement ini orang-orang melepas posisi buy ya. Tapi kemudian di sini itu tidak sampai apa namanya level Fibo, ini langsung level Fibo 38 biasanya, karena ini support kuatnya di sini langsung. Begitu dia naik ke atas lagi, dia mengincar SL plus SL atas ya, area SL di sini mengincar. Setelah area SL kena, maka dia perlahan turun ya. Tapi ketika turun, buyer ketika turun itu volume seller itu semakin banyak, maka
biasanya big player melawan seller-seller ini dengan mengangkat harga ke area SL lagi. Jadi dia topnya itu tambah naik. Kemudian setelah kena area SL itu turun lagi. Tapi setelah turun lagi banyak lagi sellernya, sehingga semakin banyak seller maka ini ditahan terus sama big player, dibawa naik ke area SL lagi atas. Analoginya jadi seperti itu rising weight itu. Jadi ini adalah yang diincar area SL terpendek ini. Nah dari hasil ini dapat banyak SL biasanya, dapat banyak gitu. Namun sampai batas channel atau saluran ini mengecil, ya maka big player ini kehabisan tempat untuk mengajar SL biasanya, atau terlalu pendek jaraknya karena tambah menyempit ya. Maka karena setelah ini jaraknya pendek, ya big player tidak tertarik lagi karena jaraknya pendek ya. Maka setelah sampai sini ini dilepas harga, posisi buy-nya dilepas, maka harga biasanya ambrol ke bawah langsung. Gitu analoginya, jadi seperti itu. Masuk akal. Karena di luar sana ada namanya big player yang lebih canggih, lebih profesional, dan lebih banyak modalnya. Ini kalau naik ke atas adalah rising wedge, kalau turun ke bawah namanya falling wedge. Hampir sama analoginya, cuman ini signal buy, yang tadi signal sell. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung via chat, sehingga gak ngulang jauh-jauh. Ya, yang reversal ini ya. Yang pertama yang kita bahas adalah double top. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, ketika ada harga uptrend gini ya, naik, ya, ngelirik AJ sebentar, ternyata profit. Sama, wih, ucatnya ambles, profitnya lumayan. Lanjut ya, ini naik ke atas, terus ada retracement. Nah, retracementnya di area Fibo 38 biasanya. Maka ini adalah key level kuat. Maka ini ya akan mencoba naik lagi, ngetes harga atas atau retest high namanya ya. Setelah retest high dia turun ke bawah. Nah, di sini ternyata nggak kuat menahan, jadi jebol. Jebol bayarnya dilepas semua, jadi tambah jauh turunnya. Jadi seperti itu. Ada pembalikan arah ya. Karena biasanya tidak mungkin harga ketika naik langsung melompat ke atas, ujuk-ujuk langsung turun ke bawah, itu jarang. Biasanya berhenti dulu. Pemberhentiannya itu yang terpendek adalah double top. Nanti kalau agak panjang ada triple top. Atau kalau lebih panjang lagi ya kuat nggak turun-turun, itu namanya triangle. Rectangle ya. Kotak. Rectangle ini biasanya itu skema kontinu. Maka harga itu kuat untuk naik. Ya, kita lanjutkan. Seperti ini contohnya ya. Ini ada uptrend, harga naik ke atas. Ya, kemudian dia turun lagi ke bawah. Ya, di area Fibo 38 biasanya. Ini ternyata harga kuat. Mau turun enggak? Nah, enggak mau turun nggak sanggup. Akhirnya dia naik retest ke atas lagi. Nah, retest ke atas ini hanya buntut saja, tapi ini cukup mengajar SL. Kemudian ini terlihat beberapa kali nyoba naik ke atas, ternyata di sini nggak kuat, turun lagi. Ya, nah setelah di sini dia nyoba turun bercandle-candle ini ya, beberapa candle. Maka kalau misalkan ini jebol, maka ini adalah pola double top yang valid. Seperti ini gambarnya. Ya, mari kita lihat kelanjutannya. Nah,
seperti ini turunnya ya. Setelah dia tertolak, tapi dia akhirnya ada satu candle panjang sekali turun, bless gitu. Ya. Ya, kalau sudah turun ini biasanya ada pullback lagi menyentuh ke atas ini, biasanya mengajar SL plus ini. Ya, maka Anda boleh SL di sini, TP di sini, TP1, TP2-nya 2 kalinya ini. Boleh. Ini TP1 1 kalinya ini, tingginya top. Ya, TP2 2 kalinya topnya ini jaraknya. Bisa diukur sendiri atau sesuai konfirmasi, ya. Jadi kalau di sini apa namanya kita close dulu profit tidak apa-apa, nanti saya limit langsung di sini. Kalau nggak kena ya nggak apa-apa, kalau kena ya kan turun lagi biasanya. Jadi seperti itu. SL-nya di sini saja, di high yang terkini ini, bukan di atas ini terlalu jauh. Ya. Ini adalah double top yang selanjutnya ya, dimana TP1 itu jaraknya sama dengan tingginya top ini perkiraannya. Yang kedua adalah TP-nya 2 kalinya ini. Mari kita lihat yang selanjutnya. Nah ini setelah tembus ya, maka dia bisa sampai ke TP2 ya, bahkan bisa TP3 atau TP4, TP sampai 6 sekarang. Ya, sebentar ada pertanyaan ini. Pak, setelah break memastikan lewat HAJB atau menunggu beberapa candle dulu? Ya, saya ulangi lagi. Ya. Jadi seperti ini. Setelah break memastikan lewat HAJB atau menunggu beberapa candle dulu. Ya, kalau ada candle yang sudah closing di bawah garis, maka ini sudah termasuk break. Jadi seperti ini ya Pak ya. Kalau dia closing candlenya itu masuk lagi ke dalam, maka ini tahan dulu posisi ya. Ya. Karena ini seperti Anda lihat ini hanya buntut-buntut saja. Tapi candle yang satu ini, ya, yang ini yang terakhir merah ini, dia close candlenya di bawah garis ini. Ya, maka ini adalah syarat validasi. Sudah tidak menunggu lagi HAJB tak, Pak. Tapi kalau menunggu HAJB yang ini, kalau menunggu HAJB ini ada HAJB. Boleh pakai ACP atau boleh langsung. Asal SL-nya yang di sini aja yang terdekat. Sini jaraknya agak jauh. Artinya begini Pak, tidak ada ketinggalan harga. Kalau sudah yakin OP saja. Ya, kalau agak jauh ya OP-nya separuh, gitu aja. Jadi kalau nanti harganya balik lagi, ya kita OP lagi yang separuhnya. Tapi kalau nggak balik, ya minimal dapat separuh lah, separuh lot, separuh posisi ya, separuh posisi. Jadi begitu. Yang kedua double bottom ya, ini sama, hanya kebalikannya seperti tadi ya. Cuman contohnya ini seperti ini. Nah, setelah ada penurunan jauh ini, ya, ini dia berhenti, terus turun lagi, berhenti lagi, turun lagi, ya. Maka ini bisa kita tarik garis, ya, dimana ini adalah suatu konfirmasi apa namanya double bottom. Ya, kalau sampai menembus yang biru ini, maka bisa dipastikan kira-kira jaraknya 1 atau 2 kali top ini, top bottom
2 kali bottom jaraknya. Jadi seperti ini. Nah ini setelah dia naik ke atas, dia retest dulu, pullback ke bawah ya. Jadi jangan khawatir pullbacknya ini, jangan buru-buru dipindah dulu SL plus. Setelah sini ya, baru setelah dia pergi lagi ke atas, maka SL boleh baru dipasang ya. Terus kalau sudah ada candle merah ini boleh di close aja, nggak apa-apa, atau secukupnya lah, satu apa namanya, 1 atau 2. Kalau 3 itu biasanya jarang kena, 2 biasanya sering, atau 1,5 itu yang paling sering kena. Nah ini double bottom yang contoh lainnya. Ketika harga turun, ini kita garis, maka ini dia retest ke bawah lagi, nggak mampu, maka setelah jebol seperti ini dia close. Walaupun harga balik lagi nih, ini biasanya banyak buyer tumbuh lagi di sini. Itu Pak. Jadi harus yakin aja, walaupun jebol ya ini ya, kita boleh OP lagi. Nah, seperti ini berikutnya. Nah, ya. Dia berusaha masuk lagi ya, atau pullback masuk lagi, tapi akhirnya adalah naik lagi ke atas. Jadi pasti kalau sudah jebol itu kecenderungannya adalah kembali ke atas, selama tidak masuk lagi ke area ini, area double bottom. Yang ketiga adalah head and shoulder yang tadi saya tunjukkan ya, seperti ini ya, dimana pola ini yang paling tinggi adalah titik tengah, namun kanan kiri biasanya tidak sama ya. Nah seperti ini contohnya ya, kalau ada harga sudah naik ke bawah sini nggak kuat, dia naik lagi ke atas di area SL, kemudian dia turun lagi nggak kuat nembus, dia retest lagi nggak sampai ke atas, hampir sama dengan yang pertama, maka ini kepalanya, ini shouldernya, ini headnya, ini shouldernya, kanan kiri. Maka kalau ini terjadi close candle di bawah garis ini, neckline ini namanya ya, maka harga cenderung untuk kembalikan arah atau turun. Karena di sini area head and shoulder ini area-area pertarungan antara buyer dan seller. Dan setelah penembusan neckline ini, maka seller adalah sebagai pemenangnya. Jadi seperti itu. Ini ada HACP continue ya, dimana 3 candle ini dicepit sama candle panjang merah 2 ya, maka ini dipastikan adalah candle continue. Mari kita lihat selanjutnya ya, seperti ini. Biasanya memang setelah breakout itu ada pullback ya. Ya, kalau ada pullback ini Anda bisa, kalau sellnya di sini ya kita close dulu boleh, terus nanti OP lagi, karena ini akan terus menembus, mencoba ke arah bawah lagi. Profit secukupnya. Yang keempat ada inverted head and shoulder ya, kebalikan dari head and shoulder. Polanya pembacaannya sama saja, cuman dibalik ya. Jadi seperti ini contohnya, ketika harga turun dia coba naik gak kuat, menembus neckline, turun lagi lebih dalam, terus naik lagi, terus nggak kuat lagi, nggak kuat turun lagi, maka ini head, ini shouldernya kanan kiri. Maka ketika close candle di area ini biasa menyebabkan harga pembalikan ke arah atas seperti ini ya, ya seperti ini.
tembus naik ke atas. Ini retestnya panjang ya. Tapi setelah retest ini nggak mampu masuk lagi ke area ini, maka ini ya biasanya terus lanjut ke atas. Yang kelima adalah tadi racing wedge ya, yang tadi semacam corong ya. Jadi contohnya begini ya, nih harga mengerut, harga itu polanya naik ya, naik terus, tapi tambah ke atas ke tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Maka ini kalau jebol ya pasti akan dalam, seperti UJ. Nanti saya tunjukkan ya UJ saat ini ya, D1 itu lagi pola racing wedge tapi belum terkonfirmasi atau belum tervalidasi. Mari kita lihat kelanjutannya. Nah, seperti ini. Ketika jebol pertama, close candle di bawah, ya, maka ini akan tetap merangsek untuk mau masuk lagi ke dalam channelnya ya. Tapi dia 2 kali percobaan nggak bisa masuk, maka akhirnya turun ya. Karena di sini banyak seller lagi. Ini seperti itu. Tapi ini pengetesannya bukan 1-2 kali, biasanya sampai 3 atau 4 kali. Maka SL-nya adalah secukupnya ya, biasanya di area ini di atasnya ini. Kayak itu biasanya ditembus. Tapi selama harga tidak mampu masuk ke dalam channel ini yang mengerucut ini racing wedge, maka harga masih kuat untuk turun. Berikutnya falling wedge, kebalikan dari racing wedge ya. Kalau tadi naik, sekarang ini adalah pola untuk turun, semakin mengerucut ya, penurunan yang semakin mengerucut. Maka jika jebol, maka ini harga akan kembalikan ke atas seperti ini ya. Ya, syaratnya titiknya kita tarik garis trend line ya, maka kita punya batas harga. Ketika jebol, maka harga akan tembus ke atas. Bagaimana Pak saya bayar di sini? Boleh bayar di sini, asal ketika nggak jebol ya ini di close tuh. Tapi kalau jebol ya jangan di close, ini bisa untungnya lebih banyak. Itu staker. Staker itu tahu resikonya, tapi dapatnya lebih banyak. Jadi seperti ini ya. Ketika harga jebol ya, Anda buy di sini, maka jangan kesusu, ditutup dulu ya. Ini harga turun biasanya kesusu tutup ya. Tutup separuh, nanti nunggu jebol baru separuhnya biar berjalan naik ke atas. Biasanya kalau sudah jebol ini panjang.